Assalamualaikum, Bu Penny, Pak Waalaikumsalam. Hadi. Waalaikumsalam. Mhm. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk pertemuan kali ini kita akan melaksanakan proses coaching ya, Bu, ya, yang mana Pak Sukmahadi sebagai coach-nya dan Ibu Penny sebagai coachee-nya, begitu ya. Nah, di sini saya akan melaksanakan dan saya Solihat Balkis sebagai observer atau supervisor gitu ya, Bu, ya. Nah, sebelum, kita melaksanakan proses coaching, di sini saya akan, berbincang-bincang dulu, ada namanya praobservasi ya, Bapak Ibu. Mungkin saya akan, praobservasi kepada coach-nya dulu ya dengan Pak Sukmahadi ya, Bu Penny ya. Langsung saja, Pak Hadi apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, sebelum saya mengamati nih proses coaching Pak Hadi nih dengan Ibu Penny, saya ada rubrik penilaian dulu ya, Pak, yang akan saya, bacakan. Nah, di sini, nanti yang akan saya amati adalah, apakah, coaching itu sesuai dengan alur tirta, begitu ya, Pak? Yang kedua, bagaimana Pak Hadi sebagai coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachee-nya, dalam hal ini Bu Penny. Yang ketiga, saya mengamati bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Hadi, begitu ya, Pak, ya? Kemudian, saya juga akan melihat prinsip coaching, apakah sudah berjalan. Nah, di sini mungkin perlu ditegaskan lagi prinsip coaching-nya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, berikutnya saya masih ada pertanyaan, lagi nih buat Bapak ya. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan pada saat Bapak melakukan proses coaching? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Dari ketiga kompetensi itu, di antaranya yang pertama adalah menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan dan bertanya, ya. Saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya dalam hal bertanya, karena bertanya itu kan eh, nggak ada standarnya tuh, tergantung dari percakapan nantinya pertanyaan itu. Oke, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, Pak, ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana nih yang akan lebih spesifik, yang akan Bapak kembangkan lagi? Yang ketiga, yang bertanya pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti nanti saya akan lebih mengarah ke pertanyaan berbobot dalam hal pengamatan saya. Kemudian Pak, terkait indikator nih Pak. Nanti pada saat coaching, indikator seperti apa yang akan Bapak harapkan? Saya berharap saya bisa menggali keterangan dan potensi dari coach saya, dari klien saya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan bisa eh, menangkap secara utuh permasalahannya sehingga nanti klien saya bisa menemukan solusinya. Oke, baik Pak. Ini sudah di ujung sesi ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan proses coaching, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak di percakapan pasca observasi. Oke, kalau Ya, begitu silakan Pak Hadi melakukan proses coaching dengan Ibu Penny. Semoga lancar dan berhasil ya Pak Hadi. ya, terima kasih, Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum, Bu Penny. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak. Pak Hadi bagaimana, Pak? Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Di SMA 3 gimana, Bu?
Banjir nggak? Iya, Pak, gimana ya, alhamdulillah atau innalillahi ya, ya karena memang musim hujan gitu. Kami tidak kaget, Pak, dengan akses jalan yang tergenang, tapi alhamdulillah memang kemarin kami sempat melihat ada kendaraan berat yang mengeruk sedimentasi, Pak, di gorong-gorong. Sehingga memang sore tadi walaupun hujan cukup lama, area jalan yang tergenang air tidak seperti biasanya, artinya lebih lebih rendah genangan airnya, alhamdulillah. Ya, tapi setinggi apapun air yang menggenang tidak akan menenggelamkan semangat Bu Penny tentunya ya. Insya Allah Tetap dinikmati aja, Pak, sekolah. dinikmati, ya. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang apa nih, Bu? Iya, baik, Pak. Jadi ini mohon bantuannya. Kebetulan ini beberapa minggu atau mungkin sudah beberapa bulan ini, Pak, ada permasalahan yang belum terselesaikan ya. Jadi di awal tahun pelajaran 2023-2024 ini di lingkungan sekolah kami kebetulan muridnya bertambah, Pak. Jadi yang tadinya hanya 26 rombel sekarang menjadi 30. Dan ternyata dari makin banyaknya populasi siswa, populasi murid, itu ternyata ada perilaku negatif yang kemudian berkembang, Pak, yaitu berkaitan dengan maraknya vandalisme, Pak, di lingkungan sekolah. Jadi saya amati dari bulan ya Juli akhir gitu ya. Kalau mungkin Juli itu kan masih MOS, jadi belum begitu mengamati bagaimana kondisi di lingkungan sekolah. Tapi begitu sudah masuk pembelajaran efektif bulan Agustus ke sini, saya menemukan corak-corak di tembok itu makin banyak, Pak. Ada yang di tembok kelas, ada yang di jendela karena jendelanya berdebu sehingga itu juga dimanfaatkan oleh anak untuk nulis-nulis yang kadang kontennya negatif di tembok kamar mandi, ya, toilet, di kantin. Pokoknya sepertinya banyak tembok yang kemudian menjadi media media anak untuk menyalurkan kreativitasnya tanda kutip gitu, Pak. Oh, jadi anak-anak di sana suka mencoret-coret tembok gitu, Bu. Iya, Pakai spidol betul. atau pakai apa tuh, Bu? Macam-macam, Pak, ada yang pakai pulpen, ada yang pakai Hmm, spidol, ada yang tulisannya kecil-kecil, ada juga yang besar-besar gitu, Pak. semua tembok kelas itu, Bu, coret-coret semua gitu. Ya hampir kalau kebetulan saya mengajar 9 kelas, Pak. Jadi dari 9 kelas yang saya ajar itu ada saja, Pak, tulisannya gitu. Itu pelakunya sama tuh orangnya. Biasanya gitu ya. Kalau saya kebetulan belum ada riset, Pak, lebih mendalam tentang pelaku-pelakunya, tapi kalau di kelas, ya biasanya nggak jauh-jauh, pasti penghuni kelas itu. Tapi kalau yang di kamar mandi, di kantin, di tempat-tempat lain itu kebetulan memang sampai hari ini pun belum ada oknum yang ditangkap gitu, Pak. Dan memang anak-anak kalau disuruh mengaku nggak ada yang mengaku gitu. Agak sulit juga ini, Pak, jadinya. Ya, hal yang sama juga eh, terjadi di sekolah lain mungkin ya. Nah, mungkin kalau di SMA 3 kelihatan jelas karena banyak gitu ya, Bu, ya, yang melakukan itu. Nah, sekarang dari hasil diskusi ini, nanti Ibu Penny tujuannya apa nih dari hasil diskusi kita ini? Ya, saya berharap melalui proses coaching ini nanti saya akan mendapatkan gambaran solusi apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk bisa menekan perilaku tidak bertanggung jawab tadi, Pak. Oke. Kita mulai dari identifikasi dulu ya, Bu ya. Ya, baik. Tadi Ibu sudah memaparkan kejadian seperti itu. Nah, sebagai guru tentunya Ibu juga sudah melakukan suatu upaya. Kira-kira nih, dari skala 1 sampai 10, coba Ibu nilai upaya yang Ibu lakukan itu sudah ada di angka berapa? Skala 1 sampai 10. Ya, baik. Mohon izin, Pak, ya. Jadi ini kan karena kapasitas saya adalah hanya sebagai guru mapel ya, Pak, ya. Kebetulan saya bukan manajemen, saya juga bukan wali kelas gitu. Saya hanya guru mapel sehingga ya saya paling hanya di skala 4 ya, Pak, ya. Artinya Hmm. saya pun tidak memiliki power yang lebih selain hanya ketika saya masuk ke kelas, saya ingatkan anak-anak tentang misalkan tentang estetika. Kan tentunya ruang kelas mereka yang tadinya bersih sekarang dengan coret-coret seperti itu, estetikanya menjadi hilang. Kemudian juga saya mengingatkan mereka tentang etika, sopan santun gitu kan ya. Apalagi ketika yang ditulis itu adalah konten yang negatif atau misalkan konten yang
misalkan menjadikan nama orang tua sebagai candaan gitu kan. Itu menurut saya kan untuk level anak SMA itu harusnya sudah tidak dilakukan gitu, Pak. Jadi saya lebih ke situ membangun kesadaran mereka tentang estetika, etika ya, sopan santun seperti itu, Pak. Serta tentang ini, Pak, apa, sikap bertanggung jawab. Karena kebetulan ini, saya mengajarnya di kelas 11, kemudian di kelas 12 ya, 11 2 kelas, kemudian di kelas 12 2 kelas, dan di kelas 10 ada 5 kelas, Pak. Jadi bervariasi. Ya, banyak juga ya Ibu ngajar 9 kelas berarti ya. Betul, alhamdulillah. Ya, eh, dari 9 kelas itu sebetulnya Ibu sudah bisa masuk ke setiap level. Di kelas 10 masuk, 11 masuk, kelas 12 masuk. Coba sekarang kita identifikasi lagi ya, apa yang bisa Ibu lakukan. Karena skala 4 itu harus kita tingkatkan nanti Ibu ya. Ibu masih bisa meningkatkan itu lebih baik lagi. Nah, sekarang sebagai guru mapel, tentunya tadi Ibu mengajar 9 kelas. Menurut Ibu nih, Ibu punya potensi atau kekuatan yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi vandalisme tadi itu apa saja yang bisa Ibu upayakan kira-kira? Iya, baik Pak, mohon izin, yang sudah saya lakukan, terutama ketika mengajar di kelas 10 Pak, kenapa saya menekankan di kelas 10, karena kan mereka pendatang baru ya di sekolah, artinya saya juga ingin menjaga mereka supaya tidak terkontaminasi dengan perilaku-perilaku negatif yang, mungkin sudah terlanjur dicontohkan oleh kakak kelas yang tidak bertanggung jawab tadi gitu. Jadi karena kalau saya memegang di kelas 10 ada 5 kelas, sehingga saya juga berharap pesan-pesan yang saya sampaikan, nasihat yang saya sampaikan itu didengar gitu. Kemudian di kelas 12 Pak, itu kebetulan saya mengajar 2 kelas. Kalau di kelas 12 saya lihat trennya tidak begitu Pak, artinya coret-coretannya itu sudah lebih bertanggung jawab gitu. Karena kebetulan beberapa dari mereka juga memang jago gambar, jago, dan mereka sudah menuangkan di tempat yang tepat Pak. Jadi misalkan papan tulis gitu, kemudian jadi sudah tidak saya temukan lagi di kelas 12, walaupun ketika dulu mereka di kelas 11, ya mereka pelakunya gitu, Pak. Nah, ini yang masih membuat saya stres itu kelas 11, Pak, walaupun hanya megang 2 kelas, tapi ini luar biasa super gitu. Sehingga mungkin, nanti di semester 2 saya akan lebih fokus di kelas 11, bagaimana membangun komunikasi yang lebih intensif dengan anak-anak di kelas 11. Sejauh ini saya sudah berusaha memahami karakteristik, murid di kelas 10, 11, dan 12 karena memang berbeda karakternya, tapi memang untuk yang kelas 11 saya masih kesulitan, Pak. Jadi kalau mungkin dibuat skala lagi ya, kalau yang kelas 12 dari segi perilaku, terkait vandalisme ini mungkin persentase mereka ya, mungkin hanya 30% atau bahkan mungkin 20%, di angka 20, 30. Kalau di kelas 10 itu antara 20 sampai 40, Pak. Kenapa 40? Karena tadi terkontaminasi lihat kakak-kakaknya di kelas 11. Nah, yang kelas 11 ini nih biang keroknya ini. Jadi kalau kelas 11 ini kayaknya pelakunya itu 60-70% gitu. Gitu, Pak. Itu. Ya, berat juga ya masalah Ibu hadapi. Eh, tapi tadi upaya Ibu sudah cukup bagus itu ya. Ya, artinya sudah memberikan mereka sedikit nasihat begitu pada saat mengajar tentunya ya. Nah, Iya, kira-kira selain pada waktu mengajar, ketemu mereka itu Ibu punya momen apa lagi, Bu? Selain waktu mengajar, iya, di baik, luar Pak. kelas. Misalnya ketika sholat berjamaah, Pak. Kebetulan di sekolah kami ada kebiasaan setiap pagi itu hari Selasa sampai Jumat itu kami ada sholat duha berjamaah. Kemudian di waktu sholat duhur juga dan asar biasanya di sekolah kami juga digalakan untuk sholat berjamaah. Nah, di situ biasanya sambil ngobrol ringan dengan anak-anak gitu. Cuman kalau untuk sesi sholat berjamaah kan saya hanya ketemunya dengan anak-anak perempuan, Pak. Sementara biasanya pelakunya anak laki-laki. Nah, ini juga saya masih kesulitan. Kalau dengan anak laki-laki mungkin ngobrolnya sambil di bawah pohon gitu kan. Jadi dalam suasana santai sambil ya diskusi ringan gitu, Pak. Kalau misalnya sebagai pembina upacara, apakah Ibu pernah sebagai pembina upacara? Oh iya Pak, pernah Pak, tapi itu kebetulan di tahun ajaran yang kemarin dan memang saya memberikan pesan-pesan berkaitan dengan kedisiplinan gitu ya, berkaitan dengan sikap sopan santun. Waktu itu belum belum begitu banyak Pak yang vandalisme ini. Kalau Nah, iya Pak, hmm, silakan. lanjut, Bu. Lanjut. Kalau Iya, apa? jadi saya hanya berusaha sekarang ini setiap kali masuk kelas sebelum saya mulai pembelajaran,
saya akan meminta murid-murid untuk mengkondisikan kelasnya, Pak, bersih dan rapi. Bersih dan rapi, dan nanti saya akan menyinggung juga ke tembok mereka. Jadi lantai udah bersih, laci udah bersih, saya akan ngajak mereka untuk coba lihat tembok, lihat ruang Iya. sekitar gitu. Dan mereka di situ saya bangun kesadarannya untuk, ayo kita jaga ruang kelas itu supaya bersih dan nyaman untuk belajar. Seperti itu, Pak. Ya, itu dilakukan di kelas-kelas yang Ibu ajar ya tentunya ya, Betul, 9 hanya kelas tadi. 9, Pak. Hanya 9 dari 30 kelas. Ya, apakah mungkin untuk meminta jadwal upacara sehingga Ibu jadi pembina? Mungkin nggak bisa meminta request jadi pembina di sekolah? Kalau itu biarlah menjadi tugasnya wali kelas, para wakil kepala sekolah gitu ya. Artinya, saya dan teman-teman yang barangkali tidak menjadi wali kelas berjuangnya lewat jalan yang berbeda, Pak. Jadi kami sudah coba juga diskusi dengan wali kelas, dengan sarana prasarana gitu, Pak, untuk, bagaimana kita membudayakan 7K di lingkungan sekolah. 7K itu ada ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan. Iya. Iya, maksud saya, bisa nggak di-request minggu depan saya pembina upacara, misalnya seperti itu, Bu. Tidak Bisa usah, nggak Pak, gitu, Bu? karena menurut saya, apa yang disampaikan pembina upacara itu tingkat serapannya oleh siswa itu rendah, Pak. Kenapa? Karena mereka udah kepanasan, capek, ya mungkin nggak begitu didengar, Pak, apa yang disampaikan pembina upacara. Itu, Pak. Oke, baik, tentunya tadi Ibu sudah mengutarakan ya, kendala-kendala yang Ibu hadapi itu. Sekarang coba kita susun rencananya nih, Bu. Rencana yang dapat Ibu lakukan itu mulai dari step by step-nya, kira-kira apa nih, Bu, rencana Ibu? Rencana saya sebenarnya sebagian sudah saya laksanakan, Pak. Jadi saya mencari tahu dulu kepada anak-anak, kira-kira kenapa ya kok ada tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan saya menggunakan media semacam Padlet, Pak, karena kalau anak menyampaikan secara langsung, kadang-kadang anak yang pemalu, pendiam, dia nggak berani berpendapat. Nah, dari situ saya tahu motivasi atau latar belakang kenapa muncul tulisan-tulisan itu, Pak. Ternyata bervariasi, Pak, jawabannya. Ada satu katanya menuangkan kreativitas gitu ya. Itu kan kreasi seni katanya seperti itu. Kemudian bisa juga, itu karena mereka terpengaruh oleh teman, jadi ikut-ikutan. Ada teman yang nulis satu kata, entar dia ikutan nambahin gitu. Jadi ketika disalahkan dia akan, salahnya berjamaah gitu, jadi dia aman gitu. Kemudian ternyata bisa juga hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan, Pak, dari pihak sekolah. Tidak ada, katakanlah apa ya, tidak ada tindak lanjut ketika, oh kelas ini habis dicoret-coret, oh kamar mandi dicoret-coret. Karena barangkali pihak sekolah juga kebingungan untuk mencari siapa oknum pelakunya gitu. Itu, Pak, Ya, dan adakah rencana lain Ibu untuk memberikan mereka wadah atau fasilitas untuk mereka bisa coret-coret atau mungkin mengekspresikan gitu, Bu? Ada nggak rencana lain? iya, Pak, ada, Pak. Jadi sudah berdiskusi dengan guru seni rupa, guru prakarya, artinya untuk mewadahi kreativitas anak-anak tersebut gitu ya. Termasuk misalkan mengikutkan, anak-anak yang punya bakat ataupun kreasi seni itu untuk mengikuti event-event perlombaan gitu, Pak. Cuma itu tadi, Pak, saya masih punya feeling bahwasanya pelaku pelaku coret-coret itu sebetulnya di luar anak-anak yang dalam tanda kutip tadi positif itu ya, justru mereka itu hanya sekedar coret-coret yang, kurang bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin di sini saya juga harus kerja sama, Pak, dengan guru PAI, dengan guru agama, artinya untuk, apa ya, memberikan penekanan pada masalah attitude ya, sikap gitu kan, tentang akhlak mereka, seperti itu. Kemudian saya juga akan mencoba untuk mendiskusikan lebih intens dengan manajemen sekolah, Pak. Dengan manajemen sekolah, karena tentunya yang memiliki kebijakan adalah, manajemen, dalam hal ini juga pimpinan, ketegasan dari pimpinan. Kemudian saya juga akan mengusulkan untuk lebih menggaungkan lagi tentang 7K. Mungkin melalui tulisan-tulisan yang mengajak anak-anak untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu barangkali, Pak. Ya, sebenarnya itu rencana yang bagus menurut saya. Ibu sudah mempunyai rencana-rencana itu dan sebagian sudah dilakukan ya, Bu ya. Nah, Sebagian, Pak. kendalanya apa sih, Bu? Apa yang menjadi kendala Ibu untuk
melaksanakan itu semua? Iya, baik. Kendalanya kalau menurut saya, satu Pak, dari jumlah murid yang memang tadi sangat banyak itu, 1000 mungkin saat ini 1.300-an Pak barangkali, dan kami jumlah guru hanya 55 Pak. Jadi mungkin rasio guru dengan murid juga di sini tidak ideal untuk melakukan fungsi, apa ya, pengawasan seperti itu. Dan mohon maaf, rekan-rekan guru juga kan bermacam-macam juga kan Pak karakternya. Ada yang aware dengan anak-anak, ada yang aware dengan ketika dia ngajar dia lihat kelas, tapi ada juga yang ya udahlah yang penting saya masuk ngajar selesai gitu. Sehingga di situ juga kami punya PR untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran juga dari rekan-rekan guru untuk memiliki kepedulian gitu. Kemudian yang kedua juga menurut saya kendalanya juga adalah komitmen dari manajemen sekolah. Jadi sampai hari ini saya belum melihat adanya komitmen khususnya berkaitan tadi Pak dengan 7K di lingkungan sekolah itu belum ada aksi nyatanya seperti itu. Tapi alhamdulillah di tahun ajaran ini kami punya bank sampah Pak. Jadi itu juga termasuk menurut saya juga termasuk kemajuan sehingga volume sampah yang ada di sekolah juga bisa dikurangi. Cuma ini memang saya kali ini yang masih menjadi pikiran saya adalah tadi tentang perilaku vandalisme. Mungkin itu sih Pak untuk kendalanya. Menurut Ibu, kira-kira dari rekan-rekan selain dari guru PAI dan guru PKN tadi, siapa lagi yang bisa membantu Bu Penny untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Ibu ceritakan? Iya, baik Pak. Kalau dalam bayangan saya, pertama adalah wali kelas Pak. Karena wali kelas itu adalah tokoh kunci ya dalam istilahnya apa ya, mengkoordinir murid-murid. Jadi ketika di kami ada 30 rombel, maka 30 wali kelas itu adalah garda terdepan ya. Istilahnya kami guru mapel adalah lapis kedua gitu ya. Kemudian tadi pertama tentu manajemen sekolah, tapi manajemen kan juga tidak berinteraksi langsung dengan murid-murid. Bahkan tanda kutip mungkin kalau manajemen yang ngomong juga belum tentu murid-murid mendengarkan, tapi ketika wali kelas yang turun, wah luar biasa gitu ya. Kemudian juga BK tentunya, dan semua guru, pada akhirnya tetap semua guru, tenaga kependidikan, termasuk juga warga sekolah seperti OB, Satpam, yang di kantin, menurut kami juga itu ikut ikut bertanggung jawab untuk bagaimana mengajak anak-anak kita, murid-murid itu untuk lebih peduli dengan lingkungannya. Untuk melibatkan wali kelas, itu yang Ibu lakukan itu nanti seperti apa, Bu? Kapan Ibu akan melibatkan mereka? Iya, baik Pak. Alhamdulillah di sekolah kami ada kegiatan webinar rutin Pak, webinar rutin untuk guru, untuk murid, dan menurut saya itu bisa menjadi salah satu sarana yang cukup efektif untuk menyampaikan ide atau gagasan ini gitu. Itu Pak. Baik, berarti Ibu akan mulai dari tahapan ke wali kelas dulu ya, Bu ya? Betul Pak. Iya, ini karena Nah, memang sudah ke akhir semester, mohon izin Pak, jadi karena ini sudah akhir semester, jadi saya berencana akan memulai aksi untuk ke wali kelas dan sebagainya. Ini Pak, di liburan, artinya liburan nanti kita coba sambil ngobrol-ngobrol ringan. Nah, di semester 2 semuanya mudah-mudahan sudah bisa bergerak. Oke, saya ingin bertanya lagi, eh, komitmen Ibu untuk menjalankan rencana ini seperti apa, Bu? Pak? Baik, komitmen saya pertama, insya Allah saya tetap akan konsisten Pak untuk ke anak, artinya tadi karena saya hanya sebagai guru mapel, maka saya akan tetap menunjukkan konsistensi itu di depan anak-anak. Sebelum mulai belajar, ya ruang kelas sudah bersihkan, saya juga akan mengingatkan tembok. Alhamdulillah sih Pak, dari 9 kelas yang saya ajar itu sudah ada Pak satu kelas yang menunjukkan perubahan. Jadi kemarin setelah hari guru saya lihat temboknya sudah dicat gitu dan tulisan-tulisan itu sudah hilang. Tapi yang 8 belum Pak. Jadi oh baru satu, tapi nggak apa-apa. Setidaknya itu sudah menunjukkan oh ya ternyata yang kita sampaikan itu alhamdulillah didengarkan juga. Memang di situ juga saya melihat peran dari wali kelas Pak juga penting. Berarti itu anak-anak nge-chat sendiri ya, Bu ya? Kelasnya Betul, sendiri ya? betul Pak. Ngecat sendiri. Luar biasa ya. Ibu bisa menggerakkan anak untuk nge-chat kelasnya sendiri. Kan itu Eh, butuh biaya ya, itu mungkin juga dari wali kelas juga Pak tadi Pak. Jadi wali kekompakan, kelas. ya kekompakan dari wali kelas. Baik, Bu Penny, kita sudah mendengarkan tadi
rencana Ibu dan kemudian komitmen Ibu juga sudah ada di sana. Saya berharap Ibu juga bisa melaksanakan rencana Ibu dengan lancar ya, mengenai mengatasi perilaku vandalisme dari anak-anak. Nah, menurut Ibu nih, sekarang saya mau nanya, dari coaching kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Iya, baik Pak. Alhamdulillah tadi di awal saya sempat bercerita bahwasanya masih ada permasalahan yang sangat mengganggu saya sebagai guru mata pelajaran dan alhamdulillah selama melalui proses coaching tadi saya menjadi terbuka mendapatkan apa ya pencerahan untuk apa yang harus saya lakukan. Tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan wali kelas, kemudian juga apa tadi menunjukkan konsistensi ya kepada anak-anak, kepada murid-murid, dan yang tidak kalah penting tadi adalah merancang tindak lanjut Pak, tadi yang menjadi PR bagi saya barangkali untuk bisa melaksanakannya di semester 2 nanti. Terima kasih Pak Hadi sebagai coach sudah memberikan, apa ya, ya ruang kepada saya untuk mengidentifikasi tadi dari mulai permasalahan, kemudian, apa saja solusi yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah saya jadi semakin, apa ya, semakin optimis bahwasanya perilaku vandalisme di lingkungan sekolah itu sedikit demi sedikit akan bisa ditekan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Beni, terima kasih telah berbagi, telah berdiskusi bersama saya. Saya berharap semua rencana bisa berjalan dengan lancar. Baik, Amin. diskusi kita selesai ya Bu Beni. Iya, Ya, Pak, terima kasih. terima kasih Bu Beni atas waktunya, ya. Tetap semangat Bu Beni. Iya, Pak, terima kasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hadi, Bu Penny, Ya, betul lihat. Iya, Bu. proses coaching sudah selesai ya, Pak Hadi, Bu Penny. Berikutnya kita masuk ke sesi perbincangan pasca observasi yang saya akan bertanya dengan coach ya. Di sini Pak Sukma Hadi ya. Gimana Pak Sukma? Proses coaching udah selesai? Perasaannya gimana? Ya, tadi saya merasakan ya kurang maksimal sebetulnya sebagai coach mungkin karena waktu yang lagi sempit, sehingga sebetulnya saya ingin bertanya lebih banyak lagi gitu ya, tapi sepertinya waktu yang tidak memungkinkan seperti itu Bu. Iya, karena kita dibatasi waktu ya Pak ya. Hmm. Sebenarnya perbincangannya saya juga tadi mendengarkan dengan bisa panjang lebar ini topiknya. Nah, kira-kira nih Pak Hadi, jika Bapak menilai performa Bapak nih terkait kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan Bu Penny, Bapak sudah di level berapa nih Pak kalau diskalakan 1 sampai 10? Ya, mungkin kemampuan coaching saya masih berada di antara 6 sampai 7 kayaknya Bu. Antara 6 dan 7 lah. 6,5 kayaknya. Oh, 6,5 Pak? Iya, Oke, itu menurut Bapak. Boleh ya saya menyampaikan sedikit nih dari hasil pengamatan saya? ya saya Heeh. Yang tadi sudah saya amati, proses coaching berjalan lancar, perbincangan juga mengalir, kemudian saya perhatikan alur ceritanya juga sudah berjalan ya, Pak. Dari mulai tadi Bapak menanyakan tujuan, identifikasi, tanggung jawab, sampai ke terakhir ya, Pak, ya, tanggung jawab. Nah, di sini saya lihat tadi Bapak juga sudah berusaha menggali si coaching-nya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya. Tadi sudah ada beberapa banyak poin yang saya catat. Dan saya lihat juga si coaching-nya jadi lebih tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Malah tadi Bu Penny itu seperti
seperti mengalir aja curhat gitu, seperti curhat begitulah istilahnya. Kemudian saya tulis juga di sini prinsip coaching sudah ada dan alhamdulillah pengamatan saya semua ini berjalan dengan baik, Pak. Kalau saya bikin skala, Bapak sudah di level 8,5 nih, Pak. Oh, Oke. ya, oke, Nah, Bu. sekarang nih, setelah Bapak mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana nih, perasaan Bapak nih? Bisa mengomentari, silakan. Ya, saya kaget, Bu, karena saya tadi merasa belum maksimal, tapi mungkin menurut Ibu sudah maksimal, ya saya ucapkan terima kasih, Bu. Tapi saya sebetulnya belum maksimal, merasanya belum maksimal. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Bapak. Untuk ke depannya gimana nih, Pak? Adakah rencana tindak lanjut untuk, proses coaching ini untuk Bapak ke depannya? Ya, saya jarang menemukan guru seperti Bu Penny ini yang peduli terhadap hal kecil ya, seperti coretan. Padahal di sekolah saya juga banyak coretan, tapi beliau sangat peduli dengan itu gitu ya. Nah, saya jadi penasaran ini seperti apa nanti hasilnya gitu. Apakah nanti ada peningkatan gitu, bukan peningkatan coretannya ya, tapi peningkatan banyak yang bersih gitu dari coretan. Oke, Mbak. Mungkin, apa, percakapan kita kali ini sudah hampir selesai ya, Pak. Sebelum saya tutup nih, Pak, ada nggak yang mau Bapak sampaikan lagi? Ya, saya ingin mengucapkan selamat Bu Penny bahwa Bu Penny adalah bagian dari guru yang peka terhadap lingkungan, tidak hanya mementingkan eh, pengetahuan, sikap, keterampilan, tapi juga lingkungan. Nah, itu penting juga ya. Lingkungan belajar itu sangat penting karena itulah yang membentuk kita. Jadi, Bu Penny terus semangat. Oke, terima kasih ya Bapak Hadi. Perbincangan pasca observasi kita akhiri sampai di sini. Kemudian sebelum saya juga mau bertanya dulu nih tentang, kepada si coaching-nya nih, Bu Penny. Eee, Bagaimana Bu, cukup satu aja pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu setelah di-coach dengan Bapak Sukmahadi? Iya, baik Ibu, terima kasih. Mohon izin menjawab. Iya, tadi alhamdulillah Bu, saya beruntung dapat coach yang profesional seperti Pak Sukmahadi ya. Jadi beliau tadi apa ya, menunjukkan sikap yang sangat apa ya, terbuka, artinya membuat saya juga tidak takut, tidak malu untuk menceritakan kondisi permasalahan yang memang sedang kami hadapi di lingkungan sekolah. Terima kasih tadi apresiasinya dan melalui diskusi tadi saya juga jadi terpikirkan beberapa ide ataupun langkah-langkah strategis yang memang eh, apa ya, yang memang perlu untuk segera dilakukan. Tapi mohon izin ini Bu Balkis dan juga Pak Hadi, tadi ada hal yang mungkin saya belum sependapat dengan coach ya. Tadi beliau beberapa kali mencoba mengusulkan untuk bagaimana kalau tentang vandalisme ini disinggung di upacara ya. Pada saat mungkin tadi diusulkan saya menjadi pembina upacara. Nah, memang karena posisi saya di tahun ajaran ini memang hanya menjadi guru mapel, saya juga berusaha untuk memiliki kesadaran diri. Artinya saya ya levelnya adalah di guru mapel, saya fokus di situ, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan teman-teman lain. Dan tadi saya menyampaikan kepada beliau, insya Allah di semester 2 saya akan mencoba menggerakkan teman-teman, tadi terutama wali kelas, kemudian guru BK, dan pengennya sih semua guru ya di situ, semua warga sekolah untuk memiliki kepedulian dengan lingkungan sekolah. Kebetulan juga bertepatan dengan ulang tahun sekolah, Bu. Jadi memang mudah-mudahan di semester 2 itu nanti menjadi momen yang tepat untuk kami bersih-bersih lingkungan sekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Sepertinya banyak tereksplor ya dari pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hadi terhadap Ibu sebagai coachee. Ya, alhamdulillah. Cukup bisa kita berikan apresiasi ya, Pak Hadi dan Bu Penny. Oke, baik.
kiranya sekian, proses coaching kita kali ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan perbincangan atau apapun, cukup kita akhiri ya, Pak Hadi dan Bu Penny? Ya, cukup Ibu. Terima Oke, kasih. baik ya. Terima kasih Terima banyak. kasih atas kehadirannya di, proses coaching kali ini. Saya juga sebagai supervisor mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Terima terima kasih kasih Bu Bapak. Nadia, Iya, Mas terima Reinhard. kasih Bu Penny, Pak Hadi.